wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena. Di sini kita di bab 3 yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini itu ada 6 poin. Yang pertama ada sini. Terus kalian bisa perhatikan di sini itu terdapat PC, laptop dan juga kabel dan juga sistem. Nah, di situ terdapat banyak port bisa disebut dengan interface. Nah, interface itu dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet. Nah, pada bagian ini kita akan pelajari akses itu bagaimana cara meremote laptop dan PC, dan juga terdapat konsol port teman-teman. Dan itu dilakukan dengan menggunakan kabel. Terus kita lanjut pembahasan yang kedua, itu remote Cisco pada packet catcher. Oke. Kalau di sini saya akan menambahkan switch. Pakainya yang 2960. Dan tambahkan PC. Nah, kita menggunakan kabel konsol teman-teman karena ini menggunakan kabel yang remote. Ini dari switch kita pakai yang sampai ke sini. Ini yang RS232. Dan jika sudah, kita bisa mulai melakukan konfigurasi. Nah, langsung saja kita bisa klik isinya, lalu ke menu desktop. Nah, ini kita klik terminal, kita oke. Nah, nanti di sini tuh kita bisa melakukan konfigurasi melalui teman-teman. Sebenarnya konfigurasi switch juga dilakukan di tampilan CLI seperti ini. Jadi pembahasan yang ketiga itu perintah dasar Cisco. Nah, pada bagian ini kita akan pelajari perintah dasar teman switchnya. Nah, oke. Ketika switch apa ini teman-teman? Nah, yang artinya itu kita bisa di YouTube. Nah, pada materi ini kita coba mengetikkan tanda tanya. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat bahwa pada user materi itu istilahnya masih terbatas, dan kita itu masih beberapa perintah seperti ping sampai dari sesa. Nah, selanjutnya dapat dari jika saya di sini mengetikkan perintah enable, maka akan muncul paket teman-teman. Nah, ini tuh menandakan bahwa kita sudah berada di materi. Kali ini kita menggunakan tandanya lagi. Nah, di sini tuh bisa lihat bahwa di situ akhirnya lebih banyak daripada juga terdapat perintah more yang jika kita menekan enter maka akan tambah satu. Jadi kita bisa menggunakan tombol spasi untuk menentukan lebih banyak. Bisa kalian lihat bahwa jumlah komen mereka itu menjadi lebih banyak. Lalu kita yang ketiga adalah global configuration mode. Nah, kita menggunakan mode yang perintah city atau configure terminal. Kita enter. Nah, pada mode ini kita muncul tulisan config yang artinya berada pada mode konfigurasi, sehingga kita bisa melakukan konfigurasinya. Nah, kita coba mengetikkan tanda tanya. Nah, misalnya di sini bahwa mode ini memiliki akses bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, jika kita yang keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan perintah exit. Nah, itu juga bisa disingkat dengan X. Lanjut pembahasan yang keempat yaitu service password encryption. Nah, sekarang kita akan buat password dalam situ agar aman dari hacker. Kita klik switchnya ke mana CLI, terus kita enter. Kita akan masuk terlebih dahulu ke mode IN. Lalu kita ke conf enter. Nah, kemudian kita ketikkan perintah enable password. Untuk passwordnya kita bisa 1, 2, 3 enter. Nah, jika kita coba exit terlebih dahulu menggunakan X. Lalu kita masuk kembali ke menu, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa masukkan 2, 3. Nah, ini tidak ada teman-teman, jadi kita langsung enter saja. Dan misalnya kalau kalian lupa tekan show, nah maka di sini itu akan terlihat password. Informasi pada enable password ini tidak untuk keamanan. Atau konfigurasi more. Kita ketikkan conf lalu kita perintah enable 54321. Setelah itu kita exit, terus exit lagi. Nah, lalu kita masukkan
Jadi 54321. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk menggunakan enable skill ya teman-teman. Nah, kita coba ketikkan Sauron. Nah, di sini bisa lihat bahwa kalau sebagai enable di situ terlihat sehingga itu lebih aman. Misalkan yang enable password itu terlihat jelas ya. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya enable password itu bisa diubah menjadi enable skill teman-teman. Caranya kita masuk ke global configuration mode. Oke, enter. Lalu kita coba ketikkan perintah service password min. Setelah itu kita exit. Kemudian kita coba lagi perintah Sauron. Nah, bisa lihat bahwa sekarang passwordnya itu sudah terblokir. Akan tapi metode ini masih belum selalu karena masih tersebut bisa dihack melalui browser. Maka itu lebih baik menggunakan enable skill saja. Selanjutnya kita pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Kita hapus dulu. Di sini kita akan menambahkan router yang 2811. Lalu ada switch yang 2960. Kemudian menambahkan 3 PC ya teman-teman. Lalu kita di sini akan menghubungkan semua perangkatnya menggunakan automatic. Ini dari router ke switch. Di switch ke PC 1, terus dari sini juga ke PC 2, lalu dari router 1 ke PC, dari router ke PC 3 itu ini. Nah, jika sudah terhubung semuanya, karena paham bahwa PC 1 dan PC 2 itu berarti pada network yang berbeda dengan PC 3 nya karena sudah berasal pada segmen yang berbeda teman-teman. Jadi maksudnya adalah port pada router. Nah, untuk IP antara switch itu kita menggunakan 10.10.10 10.10.10.1/24 10.10.10.2/24 10.10.10.2/24 20.20.20.0/24 20.20.20.2/24. Dan seperti ini ya teman-teman. Kita klik routernya, kita akan menuju CLI. Lalu kita menuju CLI, terus ini kalian bisa ketikkan no. Nah, kita sudah kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke switch yaitu S Ethernet 0/0 atau XA 0/0. Jadi kita bisa ketikkan perintah IN. Kemudian kita masuk ke global configuration mode menggunakan const enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface Kemudian kita menyalakan interface-nya dengan perintah no shutdown. Kemudian enter. Lalu exit. Exit lagi. Setelah kita masuk interface A0/1 enter. Kemudian kita bisa no shutdown. Lalu enter. Kemudian ini kita akan masuk kembali ke interface FA0/0. Kita bisa exit terlebih dahulu. Ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.1. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Kemudian enter.
lalu exit. Ini kita masuk lagi ke interface FA0/1. Ini kita lakukan hal yang sama. IP address-nya yaitu 20.20.20.1, bebasnya 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita exit. Nah, oke, lalu jika sudah, kita coba mengecek status IP pada routernya menggunakan perintah show IP interface if. Kalau sudah enter, kita coba ulangi. Show IP interface. Nah, oke, di sini tuh bisa terlihat bahwa status interface itu sudah berjalan, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang IP address pada masing-masing PC-nya. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita pada PC 1 menggunakan 10.10.10.2. Ini ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, kita tambahkan IP-nya 10.10.10.2. Subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, gateway ini itu berfungsi sebagai jalur agar kalau PC dapat berkomunikasi dengan PC lain melalui router, teman-teman. Kalau sudah kita isi dia, IP address-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.0. Terus untuk default gateway-nya itu sama, yaitu 10.10.10.1. Oke. Selalu PC 3 kita menggunakan IP yaitu 20.20.20. Terus subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Kemudian kita coba dari PC 2 ke PC 3. Pada percobaan pertama itu configure valid, kita coba ulang lagi. Nah, ini sudah bisa, yaitu successful. Koneksinya sudah berhasil, teman-teman, jadi successful. Yang kita bahasa yang tadi itu perintah N. Teman-teman, perintah N itu hampir mirip dengan perintah yang di exit. Nah, saya itu sedang berada pada menu config if. Nah, jika saya menggunakan perintah exit, maka kita masih berada di menu global configuration. Seperti contohnya, jika saya masuk kembali ke menu interface FA0/0, enter. Nah, ini tuh jika saya menggunakan perintah N seperti ini, maka akan langsung kembali ke mode preview ya, teman-teman. Yang sekian, terima kasih atas pembahasan di bab 3 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.